Jadi dulu waktu tahun 2020, channel gue yang lama sempat dihapus videonya gara-gara bahas beginian. Kalau masih ada yang nanya, untuk apa berbohong soal penyakit dan pandemi? Ya proyek, bos. Ada 22.000 triliun alasan juga untuk pandemi. Manusia akan diprogram kayak robot yang bisa dikontrol. Kalau ada tukang lawak mau ikutan di bidang politik atau jadi pemimpin negara, bisa jadi negara yang dipimpin bakal jadi bahan lawakan. Kalau ada tukang produksi baterai ikut-ikutan di bidang otomotif, ya bisa jadi mampu menciptakan kendaraan listrik yang modern menggunakan baterai. Tapi, kalau ada tukang programmer IT, ujuk-ujuk ikut-ikutan di bidang kesehatan dan yayasan dengan dasar kemanusiaan, apa mungkin targetnya adalah menjadikan manusia sebagai robot yang bisa dikontrol? Ya mungkin aja, dan orang itu adalah Bill Gates. Kali ini kita mau ngobrolin tentang Indonesia yang dijadiin uji coba vaksin TBC. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu Bill Gates. Lo tahu kan mantan bos Microsoft yang duitnya nggak ada serinya. Di satu sisi banyak yang bilang dia malaikat dermawan, nyumbang sana sini, tapi di sisi lain kok ya banyak banget orang yang curiga sama gerak-geriknya. Kayak ada rencana terselubung. Contohnya kayak rencana vaksin TBC yang bakal diuji di Indonesia. Gue sebenarnya kecewa sih sama kebijakan pemerintah Indonesia yang ngasih lampu hijau untuk uji coba vaksin. Seolah-olah Bill Gates adalah pahlawan kemanusiaan. Kalau kita bandingin sama Amerika, mereka tuh nolak mentah-mentah tawaran uji coba vaksin TBC. Karena alasannya kekhawatiran keamanan. Tapi ini bukan cuma sekedar nolak menurut gue. Kita kenalan dulu sama Bapak Menkes Indonesia, yaitu Bapak Budi Gunadi, yang mengatakan masyarakat nggak perlu khawatir soal uji coba vaksin ini. Pemerintah nggak sembarangan melakukan uji coba tanpa kajian yang matang. Dan kita kenalan juga sama Menkes Amerika Serikat, Robert F. Kennedy, atau yang dikenal dengan RFK Junior. Namanya mirip sama mantan presiden Amerika ya, John F. Kennedy. Ya iyalah, namanya juga ponakannya. Jadi Menkes Amerika ini RFK Junior punya bapak namanya Robert F. Kennedy juga. Makanya bapaknya disebut RFK Senior. Beliau adalah jaksa agung dan senator yang berpengaruh di Amerika. Tapi dia tewas ditembak di Hotel Ambassador Los Angeles. Menkes Amerika ini juga punya paman yang bukan lain adalah John F. Kennedy, mantan presiden Amerika yang tewas ditembak saat iring-iringan mobil. Kematian ayah dan pamannya membuat RFK Junior menyadari bahwa ada kekuatan besar di atas presiden dan jaksa agung negara adikuasa, yaitu kekuatan global yang menguasai industri seperti bisnis militer, bisnis media, sehingga bisa menggiring opini rakyat sedunia, dan pastinya menguasai bisnis industri farmasi. Mereka itu satu kesatuan, dia juga orangnya. Coba cek sendiri, keuntungan bisnis farmasi tahun 2022, keuntungannya 1,4 triliun USD atau 22.000 triliun rupiah. Susah dibayangin kan? Biar bisa kebayang, kita pakai perbandingan. Jadi 22.000 triliun itu sama aja 2 kali lipat utang Indonesia dari tahun 45 selama 80 tahun. Tapi mereka bisa dapetin cuma dalam waktu 1 tahun doang. Jadi maksudnya keuntungan bisnis industri farmasi pada tahun 2022 setara dengan 2 kali lipat utang Indonesia selama 80 tahun. Udah kebayangan? Jadi kalau ada yang nanya, untuk apa Bill Gates ngebet banget ngurusin vaksin? Jawabannya, proyek bosku. Ada 22.000 triliun alasan yang bikin dia mau melakukannya. Kalau masih ada yang nanya, untuk apa berbohong soal penyakit dan pandemi? Ya proyek bos. Ada 22.000 triliun alasan juga untuk pandemi. Hal-hal begini nggak akan pernah disiarin di media mainstream. Ya karena yang kontrol media kan dia juga. Ini aja gue sebenarnya ngeri-ngeri sedap bahasnya. Takut dihapus lagi sama YouTube. Jadi dulu waktu tahun 2020 channel gue yang lama sempat dihapus videonya gara-gara bahas beginian. Makanya gue bikin channel baru sekarang. Sekelas keluarga Kennedy, pasti informasinya dapat dari intelijen-intelijen hebat.
yang kita nggak pernah dengar. Informasinya juga detail tentang kejadiannya, orang-orangnya, motif-motifnya. Makanya waktu dia nerbitin buku The Real Anthony Fauci, RFK berani bilang kalau Bill Gates membunuh anak-anak lewat vaksin. RFK ini nulis buku beserta bukti-bukti, makanya bukunya bestseller di dunia. Jadi kayaknya agak lucu sih kalau Kemenkes di Indonesia menganggap Bill Gates sebagai pahlawan kemanusiaan. Sedangkan di negara maju seperti Amerika, Menkesnya bilang kalau Bill Gates adalah kriminal yang ngebunuh anak-anak lewat vaksin. Dan sampai sekarang Bill Gates nggak bisa ngebantah apa-apa juga tuh. Dan nggak berani gugat balik. Karena takut beneran makin kebongkar di persidangan kalau sampai berani gugat balik. Sekarang kita pakai data. Ada artikel dari para expert WHO yang bilang vaksin TBC udah 100 tahun dikembangkan. Belum berhasil juga. Menurut expert WHO, emang kalau yang namanya vaksin itu butuh waktu sampai puluhan tahun. Dikembangkannya butuh waktu yang lama dan uji coba berkali-kali. Terus kemarin yang katanya vaksin dibikin instan buat COVID, berarti nipu dong. Kan katanya butuh waktu sampai puluhan tahun. Pak Menkes sendiri juga bilang kalau COVID berhenti karena vaksin. COVID berhenti karena vaksin. Jadi buat teman-teman ya, semua penyakit menular yang pernah menyerang kita secara drastis seperti cacar, COVID itu bisa berhenti karena vaksin. Bener gak kalau COVID berhenti karena vaksin? Padahal WHO-nya sendiri aja bilang vaksin gak akan menghentikan pandemi. Berarti yang disampaikan Pak Menkes agak ngawur dong ya. Masa bertentangan sama bos-bos kesehatannya sendiri? Sekarang kita buka data COVID di web resminya WHO. Gue sengaja nggak mau pakai sumber kaleng-kaleng dari yang nggak jelas. Makanya sekalian kita pakai kitab sucinya para ahli kesehatan, biar lebih kredibel dan nggak terbantahkan. Gampang kok ini, bisa dilakuin semua orang. Pertama, buka webnya. Pilih vaksin, lalu pilih negara Indonesia. Scroll ke bawah, di situ bisa dilihat persentase total populasi yang divaksinasi COVID-19. Indonesia 75%. Kalau dibandingin sama yang kecil persentasenya, kayak negara Papua Nugini dan negara Yaman, jelas jauh perbandingannya. Artinya, negara Indonesia populasinya udah tervaksin 75%. Dan negara Papua Nugini populasinya baru tervaksin 4%. Negara Yaman juga baru 4%. Kita catat ya. Terus kita bandingkan data dari Worldometer. Buka aja situsnya. Lalu klik garis 3 kanan atas. Pilih virus corona. Scroll ke bawah. Lu bandingin ketiga negara tadi. Indonesia, Papua Nugini, dan Yaman. Kita bisa lihat angka kematian per 1 juta penduduk. Indonesia, angka kematiannya 581 per 1 juta penduduk. Papua Nugini 72 per 1 juta penduduk. Yaman 69 per 1 juta penduduk. Artinya, Papua dan Yaman yang masing-masing populasinya cuma 4% yang divaksin, angka kematiannya cuma 72 dan 69 orang per 1 juta penduduk. Sedangkan Indonesia yang populasinya 75% udah divaksin, malah 581 orang per 1 juta penduduk. 8 kali lipat lebih banyak. Jadi buat apa divaksin? Nyatanya negara yang divaksin malah makin banyak tuh jumlah kematiannya daripada negara yang hampir nggak divaksin. Berarti statement Kemenkes yang katanya COVID berhenti karena divaksin, tambah ngawur dong. Kalau tadi yang pertama agak ngawur, sekarang malah ngawur banget. Ini bukti bahwa semua informasi ada di depan mata. Kita cuma males nyari tahu aja. Dan kebanyakan orang menganggap hal yang kayak gini udah ada yang ngurusin. Namanya kesehatan kan udah ada ahlinya. Serahkan aja sama yang ahlinya. Pola pikir yang kayak gitu yang menyebabkan Indonesia dijajah sama negara-negara lain. Negara lain kan udah ada yang ngatur. Kita serahkan aja sama ahlinya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, lama-lama kita jadi bangsa yang bodoh. Banyak orang yang gak mau mengkritisi suatu kebijakan karena merasa bukan ahlinya. Padahal yang namanya kritis itu boleh dilakukan siapapun. Mengkritisi tanpa menjadi ahli itu sah-sah aja. Gak ada larangannya.
Sama halnya ketika lu curiga ada orang asing yang ngedeketin motor lu karena takutnya dia maling, ya lu sah-sah aja nanyain orangnya tanpa harus jadi polisi. Bahkan Bill Gates pun bisa jadi pemain vaksin dunia yang nggak punya background kesehatan sama sekali. Pusing bahas faktanya terus. Terakhir, gue sebetulnya pengen tutup video ini pakai konspirasinya aja. Untuk konsumsi SDM rendah kayak gue gini ya, sebenarnya terlalu berat kalau mengkaitkan dua bidang antara bidang programmer dan bidang kesehatan secara langsung. Jadi gue coba jelasin step by step Bill Gates-nya aja yang mendukung program pemerintah soal makan bergizi gratis. Ada maksud terselubung apa seorang Bill Gates ikut campur dalam program nasional? Beberapa teori konspirasi bilang ini ada hubungannya sama agenda yang lebih gede. Pertama, kontrol populasi. Dengan intervensi kesehatan dan gizi dari kecil, beberapa pihak percaya ini adalah cara buat mengontrol pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang. Atau bahkan pengambilan suatu data dan informasi biologis. Jadi manusia itu diambil data biologisnya. Setiap program kesehatan dan gizi skala besar itu pasti ngumpulin data yang banyak banget kan. Data soal genetik lu, respon tubuh lu terhadap yang dimakan, dan data obat-obatan. Bahkan pola makan dan gaya hidup lu juga pasti ke data semuanya. Nah, data ini kalau jatuh ke tangan yang salah bisa jadi emas digital yang nilainya selangit. Bisa dipakai buat riset obat baru, ngembangin produk, bahkan buat tujuan pengawasan sosial. Jadi analoginya gini, lu itu kayak disuruh ngisi formulir biodata lengkap banget. Nah terus lu cuma dikasih permen doang, dapat permen doang jadinya. Kalau sampai data makanan, informasi biologis, genetik, bahkan sampai obat-obatan dan gaya hidup udah didapetin semua, ya berarti jawabannya sesuai kayak di awal video. Manusia akan diprogram kayak robot yang bisa dikontrol. Lanjut? Enggak deh. Mending nanti episode selanjutnya. See you.